Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami' ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aynama kanu, khususan mu'allif kitab Syekh Ahmad Al-Hashimi syaulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. 917 ya. Kana idza aftara inda qaumin qala. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kana idza aftara inda qaumin qala. Aftara indakumus shaimuna wa akala ta'amakumul abraru wa tanazzalat alaikumul malaikatu. Rawahu al-Baihaqi. Karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara, ketika berbuka puasa, inda qaumin, di atau bersama kaumnya, bersama sahabatnya, alias bukber. Rasulullah juga sering ngadain bukber, buka bersama. Cuman kalau di kita kadang puasanya sama bukbernya banyakan bukbernya ya. Puasanya cuman 3 kali, bukbernya ya bisa. Kala, maka Rasulullah bersabda. Ada yang perlu diangkut kan? Ya, Gus Gembor siap bantu ngangkut teman. Pakai paket CNT ntar yang antar Pak. Ya mana ya? Aftara indakumus shaimuna. Aftara, telah berbuka, indakum, di hadapan kalian, as-shaimuna, orang-orang yang berpuasa. Wa akala, dan memakan. Akala itu fi'il madhi, berarti memaknanya dan sudah memakan. Kalau yakulu berarti sedang memakan. Wa akala, dan sudah memakan ta'amakum, makanan kalian, al-abraru, orang-orang yang berbuat baik. Kita puasa lah ya, zahirnya baik. Nah, kalau itu yang terjadi, wa tanazzalat, dan turun alaikum, kepada kalian, al-malaikatu, malaikat, alias keberkahan makan itu kalau bareng-bareng. Makanya kadang makanan kalau di rumah gak begitu enak, kalau bareng-bareng jadi enak. Makanan kadang kalau di rumah males makan. Namun kalau ada perintil-perintilan dimakan bareng di musola, di masjid, berubah jadi enak. Ya mungkin itu tanda berkahnya. Lah Rasulullah itu sering ngadain bukber. Ketika bukber itu Rasulullah yang mendoakan orang yang undang bukber itu. Semoga makanan itu berkah karena di situ dimakan orang-orang yang berbuat kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kana idza akala aw syariba. Kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala, ketika setelah makan,
Fi'il madhi itu dimaknainya sesudah. Kalau bahasa Inggris apa? Past tense. Kalau sedang kan present tense. Man ya? Lah katanya dosen bahasa Inggris. Yes no, yes no. Taunya oh yes orang oh no. Gak ada oh-nya, gak ada. Kalau bahasa Arab, kalau yang sudah dilakukan namanya fi'il madhi. Kalau yang sedang dilakukan namanya mudhari'. Lah akala itu fi'il madhi, artinya sudah makan. Kalau akala yakulu aklan. Kalau dulu suruh ngapalin fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan wa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Itu artinya sudah makan, sedang makan, makanan, makanlah. Pokoknya jadi 14 atau berapa. Satu kata itu berubah menjadi 14. Ilmu sharaf kalau anak pondok. Karena Rasulullah itu idza akala sesudah makan au syariba atau sesudah minum. Qala maka beliau berkata atau berdoa, alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwaghahu wa ja'ala lahu makhraja. Nah, kalau yang sering dihafal anak-anak kita kan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Terus gimana Pak Yako? Wong saya kalau habis makan nggak pernah sampai ke situ doanya cuman alhamdulillah. Itu aja nunggu gelegean kok ya. Kalau udah gelegean itu alhamdulillah. Tongseng lewat kepala kambing nongol ya Gus ya. Gus Gumbar. Asal rajin sowan mah dapat aja pokoknya. Saya kok ditelepon. Rasulullah kalau selesai makan, selesai minum, beliau membaca alhamdu semua puji lillahi hanya untuk Allah. Alladzi ialah zat at'ama yang telah memberi makan. Wasaqa dan memberi minum, wasawwaghahu dan memberi pencernaan. Bisa makan nggak bisa dimenuk, bisa minum nggak bisa dicerna ya repot ya, kembung perutnya. Waja'ala dan juga menjadikan lahu untuk makanan itu makhraja, pintu keluar. Ya, makan terus nggak keluar ya. Apa kalau orang Jawa besesek? Kalau orang sini apa ya? 2 hari aja nggak bisa buang angin, nggak bisa buang air. Rasanya kalau orang Jawa namanya besesek. Kalau orang sini apa? Apa Pak? Sebab. Apa teh? Belebuk, di perut nggak nyaman aja. Nggak bisa buang angin, nggak bisa buang air. Lah makanya yus alhamdulillah wa ja'ala lahu makhraja. Allah juga menyediakan pintu keluar. Makhraja itu kan pintu keluar ya. Termasuk nikmat besar itu. Apabila keluarnya anginnya kenceng, long. Loh, kenikmatan yang paling nikmat itu kalau bisa buang air tepat waktu. Dan sengsara paling sengsara itu kalau pengen buang air nggak bisa. Lagi di jalan naik bis ya. Busnya nggak berhenti. Itu keringet rasanya. Mau ngomong lu malu. Itu biar ditawarin apa jadi nggak enak loh itu. Ngomong diajak ngomong yo. Apalagi pas lagi sholat ya baru rakaat pertama udah berdiri paling depan. Walaupun imamnya baca apa sawata walla. Waduh, itu ngempet itu keringet bisa keluar segede jagung.
Lagi. Salah bismillah lagi. Lah kalau kondisi kita lagi nggak ada apa-apa sih nggak masalah. Kalau pas lagi ngempet, lah kalau di belakang sih gampang tinggal buat. Kalau di depan, ya kusuk inget itunya masalah. Emosi tidak tinggi. Wah, langsung. Apalagi pas ngimami ya, Pak Ustadz ya. Kalau udah rakaat terakhir sih enak, lalu rakaat pertama. Makanya masjid itu harus ada pintu samping, memang begitu sih. Jaga-jaga kalau imamnya kebelet. Coba kalau nggak ada pintu samping, wah. Kan udah pernah belum ada imamnya kebelet. Jangan sampai gitu. Karena kebelet itu paling nggak nyaman loh. Lagi apa aja kalau udah nahan sampai ditekem-tekem lah pokoknya. Lah kalau naik motor sendiri gampang, tinggal besok pom bensin atau tanah kosong langsung brrrr. Kalau naik kendaraan umum makanya ya bersyukur pada Allah, wa ja'ala lahu makhraja. Allah juga menjadikan cara keluarnya atau jalan keluarnya. Bisa masuk nggak bisa keluar ya repot deh. Kembung apa tadi Pak Idris biasanya blebek gitu Pak Ji, bahasa Betawinya blebek gitu. Penemuan blebek. Bismillahirrahmanirrahim. Kana idza nazala alaihil wahyu nakasa ra'sahu wa nakasa ashabuhu ru'usahu fa idza aqla'a anhu rafa'a ra'sahu. Rawahu Muslim an Ubadah ibnu Samit. Karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nazala, ketika turun alaihi kepada beliau al-wahyu, wahyu. Ketika turun wahyu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nakasa, beliau menundukkan. Diluk menunduk ya. Ra'sahu, kepalanya. Makanya kalau ada orang Jumatan kok tiba-tiba nunduk, jangan-jangan lagi terima wahyu. Keberatan makanya kepalanya nunduk. Khusyuk Pak Yoko. Apalagi khotibnya lemes. Ittaqullah. Aduh. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Cepat aja deh. Mata itu makin berat. Udah kerjaan lagi mumet. Berangkat Jumatan agak duluan, dapat tempat tiang deket AC. Itu surga, yakin surga beneran di situ. Tapi kadang kalau Jumatan selesai susah tidur. Iya. Lah kok iya? Setannya kabur. Loh, saya pernah itu mau khutbah Jumat, datang agak awalan. Duduk, ya awalnya megangin HP lah sambil baca Quran, baca Al-Kahfi belum kelar itu begini. MC naik ngumumin itu nggak denger sama sekali. Pas azan udah mau sholat qobliyah Jumat itu samping saya, Ustaz biar rupanya enak banget. Loh begitu Jumat selesai, rebahan malah nggak tidur. Tahu ada apanya itu ya. Karena idza nazala alaihil wahyu nakasa ra'sahu. Rasulullah itu ketika wahyu turun, beliau menundukkan kepala. Kemudian wa nakasa ashabuhu, menundukkan kepalanya, sahabat-sahabatnya juga menundukkan ru'usahum, kepalanya. Ketika melihat Rasulullah nunduk, para sahabat dia langsung ikut nunduk. Hormat itu mah. Karena wahyu udah nggak turun lagi, kalau ada orang duduk bareng-bareng kok tiba-tiba nunduk, itu bukan wahyu yang turun, ngantuk. Kalau enggak ya khusyuk. Bahasa sopannya khusyuk.
Fa idza aqla'a, maka ketika selesai anhu dari turunnya wahyu itu, rafa'a ra'sahu, maka beliau mengangkat kepalanya. Kalau wahyu sudah selesai turun, kan wahyu turun itu kan nggak banyak ya, paling 2 ayat, 3 ayat, 1 surat. Ya ada yang 2 surat langsung, Al-Falaq, An-Nas itu 2 surat langsung. Ada yang cuma sepotong, ya ada. Tergantung problem yang dihadapi oleh Rasulullah, karena ayat Quran turun itu sebagai jawaban dari setiap problem yang beliau hadapi. Ketika beliau ditanya, beliau belum tahu jawabannya, nah itu biasanya malaikat Jibril langsung datang turun memberikan jawaban, dan itu masuk dalam mushaf Quran, masuk ayat Quran itu. Kana idza nazala alaihil wahyu sumi'a inda wajhihi kadawiyin nahli. Karena adalah Rasulullah idza nazala, ketika turun alaihi kepada beliau al wahyu sumi'a, maka terdengar. Kalau sami'a artinya mendengar, kalau sumi'a terdengar, kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalau sumi'a itu kalimat pasif, terdengar atau didengar, kedengaran. Inda wajhihi, dari wajah beliau, kadawiyin nahli. Dawiyin itu kalau tawon ada suara itu apa namanya? Dengung. Iya, suara kadawiyin nahli, seperti suara dengung, suara lebah. Nah, iya, an-nahli kan lebah. Kalau dawiyi itu artinya ya itu maknanya apa? Dengung. Ya wis dengung lah ya. Jadi ketika wahyu itu turun, dari wajah beliau itu seperti ada terdengar suara kayak lebah gitu. Itu ya prosesnya nggak lama. Rawahu at-Tirmidzi an Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini karena terus ini, karena bercerita tentang pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena idza tadawwara minal laili, karena adalah Rasulullah idza tadawwara, ketika beliau tadawwara itu apa maknanya? Istaiqadha, bangun. Minal laili, dari tidur malamnya. Qala, maka beliau berdoa, la ilaha illallahul wahidul qahhar. Orangnya enggak ada. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. La ilaha, tidak ada Tuhan, illallahu, kecuali Allah, al-wahidu, yang maha esa, satu, al-qahhar, dan maha kuat. Oh, berarti qahhar itu artinya kuat, perkasa, strong ya. Kalau Abdul Qahhar berarti hamba yang maha kuat. Pantes gede badannya. Orangnya nggak ada, Mas. Kalau ada orangnya enak ledekin gimana. Rabbus samawati, Tuhannya langit-langit, wal ardi, dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang di antara langit bumi, langit dan bumi. Al azizu, yang maha mulia, maha perkasa. Itu kalau aziz. Kalau ajiz artinya letoy, cuman beda huruf za di tengah. Kalau za aziz artinya kuat, kalau ajiz artinya letoy. Makanya kalau ada orang namanya kok ajiz, itu artinya luyu, letoy, lemes. Mungkin maksudnya aziz kali ya, cuman karena lidah kita jadinya ajiz.
Ajis itu pada artinya lemah, lemes. Bedanya dikit. Kalau aziz, Z di tengah itu perkasa, kuat. Tapi kalau ajis, loyo, lemah. Pengucapannya hampir mirip, tapi artinya berbanding terbalik. Al-Ghaffar, dan zat yang maha penerima ampun. Ini yang dibaca oleh Rasulullah. Kalau kita ya baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu aja tuh belum tentu sebulan sekali ya. Tahun sekali. Sama anak, kalau sama anak. Loh, kalau anak bangun bareng terus ayah baca doa ya. Oh iya, alhamdulillah. Nah, kalau anaknya diem ya enggak ya. Kalau mau tidur ya, anaknya baca doa ya. Bapaknya malah mainan HP. Ya, kalau doa-doa itu rajin bocahnya daripada bapaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Kana idza ja'ahu amrun. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu, ketika datang kepada beliau amrun, satu urusan, yusarru bihi, yang menyenangkan, kharra, maka beliau dari berdiri langsung sujud. Apa namanya itu? Nah, kalau bahasa kasarnya ya nyungsep ya. Masa Rasulullah dibilang nyungsep? Enggak sopan ya. Apa namanya? Dari berdiri ya, langsung sujud. Nah, kalau bahasa kasarnya kan nyungsep ya. Itu kharra itu maknanya itu loh. Apa bahasa yang sopan apa? Apa bahasa? Jungkel. Rasulullah masa dibilang jungkel. Apa Pak? Apa Pak Ji? Ini dari berdiri langsung ke posisi sujud. Nah, kalau bahasa kasarnya kan nyungsep ya. Nungging. Masa Rasulullah nungging dulu. Enggak sopan ya. Ayo syukur kan dalam rangka syukur, posisinya itu loh. Kalau dari ini ke berdiri kan bangkit. Lah kalau dari ini ke turun nunduk itu kan kalau begini toh. Lah ini dari berdiri langsung posisi sujud itu makna kharra itu. Lah nyungsep ya Rasulullah masa dibilang nyungsep. Kepala duluan. Kepala kakinya belakangan. Tersungkur gitu. Kayak gitu. Nyusruk. Bahasa yang sopan apa? Kharra itu artinya itu. Bahasa Indonesia itu kadang ya dari satu sisi kaya, tapi dari situ sisi nggak ada apa ya? Arab nggak ada ditemukan padanannya. Saya pernah baca tulisan di Facebook. Kalau ke atas namanya naik, kalau ke bawah namanya turun, kalau masuk namanya ke dalam, kalau keluar namanya apa? Menjaba. Itu menjaba ya. Iya menjaba. Pak Haji yang asli orang sini Pak Haji apa Pak Haji? Kalau keluar apa Pak? Keluar. Kalau masuk kan ke dalam, kalau ke atas naik, kalau ke bawah turun, kalau keluar. Udah ngidatin lagi keluar aja. Apa Pak Haji? Nah, jangan mancing-mancing Pak Idris, ntar Gus Roy pulang repot ini. Jangan mancing-mancing ah. Kharra itu maknanya itu loh, pokoknya dari atas ke bawah. Oh, bawah posisinya langsung sujud kok. Sajidan karena mau sujud, syakiran bersyukur lillahi azza wa jalla, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pokoknya kalau beliau menerima sesuatu yang beliau sangat menyenangkan, beliau langsung sujud syukur. Intinya itu kharra. Makna kharra itu tadi itu. Kharru sujada. Kalau apa tuh? Kan ada ya kan? Iya. Kharru. Lah kharru itu maknanya itu. Turun, Ini apa namanya? Sajadah. As-sajadah kan? Iya kan. Kharru sujada. Sujud syukur. Lah sujud syukur itu sujud yang syarat ketentuannya sama dengan orang sholat.
harus dalam keadaan suci, nutup aurat, madhep kiblat. Itu orang sujud syukur. Lah kalau pemain bola begitu nendang gol kok langsung walaupun posisi sujud, apakah itu disebut sujud syukur? Ya enggak lah ya. Enggak tahu deh kalau dia pemain bolanya tadi sebelum main wudhu dulu. Udah apa iya buat lari ke sono sini gak kepentut-pentut. Lah iya buat lari ke sono ke sini apa iya gak kepentut-pentut. Terus madhepnya madhep kiblat, tempatnya suci. Kalau lapangan sih mungkin suci kali ya. Lah kecuali lapangan tarkam itu mah ada sukro, ada tai kebu. Lah kalau kayak GBK, JIS itu mungkin kan steril lah dia. Ya paling-paling tai burung lah mungkin ya. Lah tapi ya itu syarat yang lain apakah terpenuhi. Lah Rasulullah itu sering sujud syukur ketika menerima sesuatu. Idza ja'ahu yusarru bihi, kalau beliau menerima sesuatu yang beliau menyenangkan, maka syakiran lillahi, sajidan syakiran lillahi azza wa jalla. Kalau yang sering baca maulid itu kan ada ya, sajidan syakiran. Gimana Pak? Diba ya? Enggak hafal saya. Saya dulu dari kecil yang suruh berbaca itu Barzanji, diba enggak pernah. Sujud syukur lillahi ta'ala, pada Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Rasulullah itu idza jara bihim dhahiku, ketika ada sesuatu yang menyebabkan beliau tertawa. Ad-dhahik artinya tertawa. Wa doa, maka beliau meletakkan yadahu, tangannya, ala fihi, di depan mulutnya. Beliau jadi kalau beliau ditutupin ya. Kalau kita kan los ya, wah hahaha. Kalau ditutupin kayaknya nggak enak ya begini ya. Katakan kok begini. Ya Wan ya. Memang ledek. Ledek. Tapi Rasulullah kalau ketawa begitu loh, itu hadisnya begitu. Beliau kalau idza jara bihi dhahik, apabila ada sesuatu yang menyebabkan ad-dhahiku, beliau tertawa, wa doa, maka beliau meletakkan yadahu, tangannya, ala fihi, di mulutnya. Berarti kan begini ya. Negatif ya. Iya, negatif. Gak enak ya Man ya? Gak enak ya. Tapi memang Rasulullah itu dalam satu hadis yang lain, inna min khiyari ummati yadhakuna jahron min sa'ati rahmatillah. Termasuk umat pilihan itu kalau ketawa jahron, los, lepas. Lepasnya, kalau los lepas berarti kan nggak gitu tuh. Lepas oh ya. Lah orang yang ketawa lepas itu karena min sa'ati rahmatillah, pede banget dengan rahmatnya Allah, walaupun dosanya banyak, tenang aja, Allah Maha Pengampun, Allah gak rewel ini Pak. Salah ya, ketawa los. Ya Rasulullah kalau ketawa begitu. Nah, kita kan umatnya ya kadang ya begitulah ya. Kalau lagi nggak enak sama yang diketawain kan begini ya. Biar gak ketahuan kalau kita ketawa. Nah, iya, apalagi yang jatuh di depan kita itu orang yang kita mertua, umpama yang mertua. Umpama lu jalan bareng mertua di depan kita kepleset jatuh, lentang. Mau ketawa takut dosa, gak ketawa kok yo. Rasulullah kalau ketawa ditutup. Yes. Ya kita kalau tadi momen-momen tertentu ya depannya mertua ya ketawa ya, kayaknya kayak sopan ya. Padahal aslinya mah pengen yang kenceng. Kalau kayak film cemen mah ditutup dulu, ntar lari jauh baru ketawa ya. Film cemen itu
Mulutnya ditutup, ntar lari jauh naik ke atas gunung baru. Oh, saya hampir tiap hari nonton film cemen. Bismillahirrahmanirrahim. Kana idza khala bi nisa'ihi alyanan nasi wa akraman nasi dhahhakan basaman. Karena adalah Rasulullah idza khala apabila berduaan binisaihi dengan istrinya, berdua-dua. Alyanan nas, maka beliau menjadi orang yang paling romantis. Langsung nyanyi Pak Idris ya. Hitamnya arang tak sehitam kulitmu. Lah romantisnya Rasulullah kan kayak lagu apa itu? Aisyah gitu ya. Apa itu lagunya? Siapa sih nyanyi itu? Uji apa bukan? Iya kan? Itu kan romantisnya Rasulullah kan? Lah Rasulullah itu idza khala bi nisaihi alyanan nas. Beliau itu kalau lagi kumpul dengan istrinya, beliau itu orang yang paling romantis. Kalau hadis-hadis begini, ini biasanya yang meriwayatkan istrinya. Kalau orang lain juga mungkin kan. Nah, maka di situ An Sayyidah Aisyah, istrinya yang bercerita, orang paling romantis. Ya tadilah nyanyi Pak Idris ya. Hitamnya arang tak sehitam kulitmu. Gosong. Kalau kata Wa akraman nas, dan orang yang paling mulia. Khuluqan akhlak, enggak, di situ enggak ada tambahan kata khuluqan, akhlaknya. Dhahakan, beliau juga tertawa, basaman, juga beliau tersenyum. Berarti ceria gitu ya, enggak manyun. Ya senyum, ya ketawa. Berarti beliau itu bukan tipe orang yang bibirnya kayak balon ditiup diikat. Balon kalau ditiup kemudian mulutnya diikat. Wanyun ya. Dari mana Bang? Nanya mulu. Tanya mulu. Rasulullah itu gak begitu. Beliau itu dhahakan basaman. Beliau itu ya gampang tertawa, ya gampang tersenyum. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadisnya beliau kan tabassamuka ala wajhi akhika shadaqah. Senyummu terhadap saudaramu shadaqah. Jangan bukan senyummu terhadap kotak amalmu. Kotak amal senyum. Kotak amal senyum. Tadi tanya senyum mulu. Lah katanya sedekah. Ada orang bangun masjid senyum. Salah kaprah. Makanya hadisnya itu tabassamuka ala wajhi akhika. Senyummu terhadap saudaramu, bukan tabassamuka ala masjidika. Khawatirnya besok tak Jumat kotak amal lewat senyum. Lewat kotak amal masjid senyum. Begitu kok senyum dulu sedekah. iya, bangun masjid pakai senyum. Ya katanya senyumin aja lah. Iya. Rawahu Ibnu Asakir an Sayyidati Aisyah. Nah, yang bercerita tentang hal-hal yang pribadi, ya, bersifatnya pribadi, biasanya ya istrinya yang paling tahu kan istrinya. Seorang suami itu romantis apa enggak ya kan ya istrinya. Romantis kan? Nah, Saya nggak tahu. nah, kalau kita mah senengnya romantis, yang rokok makan gratis itu ya.
Jawaban bagus cuma. Eh? Jawaban bagus. Nggak apa juga. Abi sudah. Kan itu saya yang tahu. Oh iya. Ntar besok ditanyain. Emang kan romantis gitu. Kalau punya duit. Paling gitu. Aduh, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kana idza dakhala suqa. Kana adalah Rasulullah idza dakhala ketika masuk as-suqa pasar. Jadi Rasulullah itu ya ke pasar, manusia seperti manusia yang lain, ya jajan, ya ngobrol, ya ketawa, ya senyum, ya ngopi kali, kalau udah ada kopi kali ya ngopi gitu. Nah kan banyak riwayat kan ketika Rasulullah lagi duduk-duduk dengan sahabat, kemudian ada yang lewat orang bawa jenazah, berarti kan duduknya di pinggir jalan kan ya? Lah, nongkrong kan berarti, bukan kok langsung wiridan aja jaim. Jaga image, wiridan aja di dalam, enggak, ternyata Rasulullah enggak begitu. Ya nongkrong kali Pak Ji ya. Iya, kalau ada kopi ya ngopi. Mungkin dulu kan belum ada ya. Apa udah ada ya? Dari sekian hadis yang saya baca sih belum pernah Rasulullah ngopi gitu. Apalagi main catur. Belum ada yang ceritain. Belum ada yang kita. Nah ya kan, ketika ada hadis yang kemudian dipakai untuk menghormat jenazah itu kan ketika Rasulullah duduk dengan sahabat, kemudian tiba lewat orang yang memanggul jenazah. Ya kalau dilewati orang manggul jenazah, mosok lewat dalam rumah ya nggak mungkin. Berarti kan ya di pinggir jalan kan dia duduknya. Kemudian Rasulullah berdiri. Kemudian yang sahabat yang ada itu, ya Rasul itu yang lewat kan bukan jenazahnya orang Islam. Rasulullah bilang, tapi itu manusia enggak? Ya manusia, ya udah kita hormati sebagai manusia. Kemudian diambil kesimpulan untuk menghormati seseorang itu salah satunya dengan cara berdiri. Kita awalnya duduk, ada datang orang yang kita hormati, kemudian berdiri. Padahal itu sudah jenazah, bukan orang Islam lagi. Itu luar biasanya ajaran Rasulullah untuk menghormati siapapun, walaupun sudah meninggal dan agamanya berbeda. Ngajari berdiri, berarti kan ya duduknya tidak di dalam masjid. Wong yang jenazah dibawa bukan orang Islam. Inna idza dakhala as-suqa, ketika beliau masuk ke dalam pasar, qala. Nah ini doanya masuk pasar ini. Man, kalau masuk pasar man. Bismillahi Allahumma inni as'aluka min khairi hadhihi as-suqi wa khairi ma fiha. Waduh kelamaan ini. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka memohon kepada engkau min khairi hadhihi as-suq, dari baiknya pasar ini, wa khairi ma fiha, dan baiknya yang ada di pasar ini. Wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha, dan aku berlindung kepada engkau min syarriha, dari buruknya pasar, wa syarri ma fiha, dan buruknya apa yang ada di pasar. Allahumma inni, Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzu bika, berlindung kepada engkau an usiba fiha, an usiba fiha, tertimpa sesuatu di dalam pasar, yaminan, sumpah, fajirotan, palsu. Fajiru, berarti fajiru palsu ya kan, kalau dibaca tanpa tak kan fajiro. Iya kan fajiru aja. Fajiru itu artinya keterlaluan atau palsu. Au safqatan khasiratan, au safqah, safqah itu transaksi jual beli, khasiratan yang merugikan. Wal asri innal insana lafi khusrin,
khusrin rugi, khosiratan merugikan. Mohon pada Allah agar terjauhkan dari sumpah palsu. Karena kalau orang dagang biasanya kan ya memang rawan untuk ngapusi. Ini berapa Mang? Sekilo 50, 35 yuk jangan, modalnya aja belum dapat. 35, modalnya udah 450, yakin deh ini sama ibu doang nih, saya ngambil untung dikit. Ngomongnya pedagang, sumpah deh sambil geledek. Sambil geledek bener. Ngomongnya pedagang kan gitu, ini cuma nama ibu doang nih, saya kasih diskon harga spesial nih buat ibu. Ini kalau di tempat lain, nggak dapet. Omongannya pedagang. Kalau dia kan pedagang bukan di dalam pasar kayak Mandel, di depan pasar. Lah kan di depan pasar kan? Iya, bukan di pasar. Ini kan doanya kalau masuk pasar. Kalau di depan pasar belum masuk. Mohon pada Allah. Lah kadang yang pembeli juga begitu ya. Pembeli kadang kalau nawar kan sambil ngejatuhin harga barang ya. Ini berapa Bang? Mangga sekilo? 20. Ih, mangga seupil-upil 20. Lah kalau pedagangnya cerdas, yuk, ada upil segini nih, hidungnya seberapa? Lah kadang kita pembeli itu kan menjatuhkan ini ya. Di Solo cuma segini, sini mahal amat. Apalagi kadang dibandingin di TikTok cuma segini. Artinya yo mohon pada Allah agar terhindar dari tipu daya ketika transaksi jual beli. Yang jual yo kadang yo nipu, jual durian disuruh jilat pisau, mau aja kita ya. Yang manis pisau nyampe rumah mentah, semangka pucat. Yang repot duku saja, yang repot jualan duku. Iya. Belinya udah nyobain banyak. Nyobanya udah 1/2 kilo, belinya cuma sekilo. Aduh, iya antara penjual dan pembeli artinya sami mawon ya. Ada peluang untuk itu. Karena idza dakhala Ramadan wallahu a'lam bissawab.